Pernah nggak sih kepikiran, kenapa banyak banget ide brilian yang kayaknya bahkan sukses, tapi ujung-ujungnya malah gagal? Bukan karena idenya jelek loh, seringnya itu karena mereka nggak punya rencana atau peta yang jelas. Nah, hari ini kita bakal bahas satu alat super keren yang bisa bantu kita ngatasin masalah itu. Oke, kita mulai dari sini ya. Kutipan yang menurut saya ngena banget. Startup itu organisasi sementara yang lagi mencari model bisnis yang scalable. Coba deh garis bawahi kata mencari. Ini tuh nunjukin kalau startup itu penuh dengan ketidakpastian. Mereka itu belum punya semua jawaban, mereka lagi dalam sebuah misi pencarian. Ini dia nih, agenda kita dalam pembahasan kali ini. Kita bakal mulai dari pertanyaan paling dasar buat startup, terus kita cari cetak biru atau blueprintnya, baru deh kita kenalan sama alatnya, si Lean Canvas ini. Habis itu kita bedah satu persatu isinya, dan akhirnya kita lihat gimana caranya ngubah ide jadi aksi nyata. Siap? Yuk, langsung aja masuk ke bagian pertama. Kita akan ngobrolin soal tantangan intinya dulu nih. Kenapa sih kok kayaknya banyak banget usaha rintisan yang susah banget buat bertahan? Coba deh kita sama-sama mikir. Apa sih tantangan terbesar buat sebuah startup? Apa benar cuma soal bikin produk yang canggih atau yang paling keren aja? Nah, ini dia jawabannya. Ternyata bukan cuma soal produk. Rintangan yang sebenarnya tuh adalah nemuin bisnis yang benar-benar jalan. Jadi gimana caranya dari sekedar punya ide, itu bisa jadi sebuah bisnis yang sehat, yang bisa tumbuh dan ya yang bisa bertahan hidup. Punya produk hebat tanpa modal bisnis yang jelas itu ibarat kapal keren tanpa nahkoda. Oke, kalau tantangannya itu adalah menemukan bisnis yang layak, solusinya apa dong? Nah, solusinya itu yang kita sebut sebagai model bisnis. Anggap aja ini kayak peta harta karun untuk pencarian yang kita omongin di awal tadi. Sederhananya, model bisnis itu adalah kerangka kerja yang ngejelasin cara kerja bisnis Anda. Kalau mau dibaratkan, ini tuh kayak blueprint atau cetak biru sebuah mesin. Isinya nunjukin gimana semua komponen, mulai dari produk, marketing, sampai keuangan, saling nyambung, dan kerja bareng buat menciptakan nilai, dan tentunya keuntungan. Nah, ini dia gunanya model bisnis. Dia itu bantu kita ngejawab pertanyaan-pertanyaan super fundamental. Siapa sih pelanggan kita? Masalah apa yang lagi kita beresin buat mereka? Gimana cara kita dapat duit? Terus pengeluaran terbesar kita apa aja? Dan yang paling penting, apa sih yang bikin kita beda dan spesial? Tanpa jawaban yang jelas buat ini semua, kita tuh sebenarnya cuma kayak jalan di tempat gelap, nebak-nebak doang. Oke, sekarang kita udah paham nih, apa itu model bisnis. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana cara bikinnya dengan cepat dan efektif? Disinilah kita kenalan sama alat utama kita hari ini. Dan inilah dia, Lean Canvas. Ini adalah rencana bisnis super ringkas, cuma satu halaman aja. Dibuat oleh S. Maurya khusus buat para startup di tahap-tahap awal. Tujuannya apa? Simple, kecepatan dan kesederhanaan. Biar kita bisa nguji ide dengan cepat, tanpa harus bikin dokumen perencanaan bisnis puluhan halaman yang ribet dan makan waktu. Sip, sekarang waktunya kita bedah isinya. Kita akan lihat satu persatu 9 blok bangunan yang ada di dalam Lean Canvas ini. Ini dia nih, jantungnya. Oke, kita mulai dari 2 blok yang paling penting. Semuanya harus dimulai dari sini. Pertama, segmen pelanggan, alias siapa target kita. Dan di sini kita fokus dulu sama yang namanya early adopters. Mereka ini orang-orang yang paling semangat nyobain produk baru, bahkan kalau belum sempurna. Kedua, masalah. Apa sih 3 masalah paling utama yang mereka hadapi? Contohnya nih ya, misal pelanggan kita mahasiswa. Masalah mereka mungkin, 1, susah cari tempat belajar yang tenang. 2, kafe sering penuh. 3, perpustakaan tutupnya kecepatan. Nah, kita daftar dulu masalahnya. Nah, setelah kita punya masalah, baru kita mikirin solusinya. Di sini ada 2 blok lagi, proposisi nilai unik dan solusi. Proposisi nilai ini kayak jembatan, ini janji kita ke pelanggan. Kenapa mereka harus pilih kita? Kalau ngelanjutin contoh tadi, solusinya mungkin sebuah aplikasi buat booking ruang belajar. Nah, proposisi nilainya bisa jadi, temukan dan pesan ruang belajar tenang di dekat kampus dalam 3 klik. Singkat, jelas, dan langsung ke intinya. Oke, selanjutnya kita ngomongin mesinnya, logistik dan keuangannya. Ada 3 blok di sini. Kanal, gimana cara kita ketemu sama pelanggan? Lewat sosmed kah, komunitas kampus, atau iklan? Terus, arus pendapatan. Ini soal gimana kita dapat duit. Apa dari langganan bulanan, atau komisi per booking? Dan terakhir, struktur biaya. Apa aja pengeluaran utama kita? Bayar developer, biaya marketing, sewa server. Nah, keseimbangan antara pendapatan dan biaya inilah yang nentuin bisnis kita bakal untung atau buntung. Dan akhirnya kita sampai di 2 blok terakhir yang saya suka sebut sebagai kompas dan perisai. Metrik kunci itu kompas kita. Ini angka-angka yang kita pantau buat tahu kita udah di jalur yang benar atau belum. Contohnya, jumlah pengguna aktif per hari atau berapa banyak pengguna yang balik lagi pakai aplikasi kita.
Sementara itu, keunggulan tidak adil atau unfair advantage, ini perisai kita. Ini adalah sesuatu yang bikin kita susah banget buat disaingi. Bukan cuma jadi yang pertama ya, tapi bisa jadi kayak kita punya akses ke data eksklusif, atau komunitas yang super loyal, atau mungkin teknologi yang kita patenkan. Sesuatu yang nggak bisa dibeli atau ditiru gitu aja. Oke, kita udah bedah semuanya. Sekarang, mari kita tarik kesimpulan. Kenapa sih alat ini tuh penting banget? Apa kekuatan utamanya? Nah, ini nih perbandingan yang bikin semuanya jadi jelas. Lean Canvas itu dibuat untuk startup, buat ide-ide yang masih abu-abu. Titik mulainya selalu dari masalah. Beda banget sama saudaranya, bisnis model Canvas, yang lebih cocok buat perusahaan yang udah mapan, yang mulainya dari nilai yang udah mereka punya. Jadi, kalau ide kamu masih baru, Lean Canvas ini jauh lebih pas karena lebih simpel dan fokus ke pengujian cepat. Dan kalau ada cuma satu hal yang harus Anda ingat dari pembahasan kita hari ini dia pesannya. Fokus cari kecocokan masalah solusi sebelum Anda bikin apa-apa. Pastikan dulu masalah yang mau Anda selesaikan itu beneran ada dan ada orang yang beneran butuh solusinya. Jangan sampai Anda buang-buang waktu, tenaga, dan uang buat bikin produk yang ternyata nggak ada peminatnya. Ini fondasi dari segalanya. Jadi, setelah kita ngobrol panjang lebar, sekarang giliran Anda. Coba pikirkan lagi ide-ide yang ada di kepala Anda atau masalah-masalah yang ada di sekitar Anda. Pakai kerangka kerja ini dan mulai pencarian Anda sendiri. Pertanyaannya adalah, masalah apa yang akan Anda petakan pertama kali?